Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD per hari ini tanggal 3 Oktober 2022 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal XAU USD per hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amadana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram seperti yang ada di sini. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan update market, ya market di forex, kripto ataupun di indeks. Lalu juga akan ada sinyal forex gratis dari Amandana yang teman-teman bisa pakai di dalam channel tersebut. Jadi buruan join bersama kami di channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita yang kemarin per hari Jumat kemarin ya. Yang dimana saya itu kasih tahu teman-teman semua di sini ada satu area supply yang teman-teman bisa boleh sell di sana ya, boleh sell di sana. Dengan sell di sini itu dengan harapan teman-teman TP-nya itu bisa sampai bawah sini. Dan kemarin itu teman-teman sudah running profit sebenarnya kemarin ya, yang open di 1670. Dan di sini saya lihat di komentar teman-teman itu ada yang open sell di 1655. Ini saya nggak reasonnya sih nggak tahu kenapa open sell, apa karena dia sudah ngebreak terus teman-teman retest di sini terus open sell. Sebenarnya di sini sih nggak ada konfirmasi sebenarnya untuk nge-sell ya, bahkan sampai di M30 pun konfirmasinya mungkin cuma ini doang, ada bullish engulfing di sini, tapi ternyata harga itu tidak turun. Sebenarnya kemarin teman-teman yang nge-sell di 1655 itu stop loss-nya itu di atas di sini sebenarnya ya, di atas 1662, dan kemarin sudah kena stop loss sebenarnya. Dan kalau yang sell di hari Jumat kemarin, saya kan kasih tahu kalau teman-teman bisa sell ketika dia masuk ke area resisten di sini, dimana di sini di 1670, 1671 ada area resisten dan juga area supply. Ya, di sana teman-teman baru bisa open sell di sana yang bagus, karena itu kan di supply di H4 ya, dan juga itu berbarengan dengan Fibonacci daily, yang dimana Fibonacci-nya itu adalah Fibonacci di 50%, ya kan, 50% Fibonacci daily, dan 61,8 sebenarnya ada di sini. Ini cukup tinggi ya, ini cukup tinggi di sini. Nah, sekarang kan harga sudah ke-reject di harga ini, di harga apa? Di harga 1670. Ini Fibo-nya kan saya hapus ya, nggak bingung. Oke, ini kan harga sudah ke-reject di harga 1674 sampai di 1668, harga kemudian turun. Nah, jika teman-teman yang ingin sell sekarang, tapi untuk teman-teman yang sedang floating minus ya, yang sell dari di 1655 di sini, 1655 di sini, mungkin teman-teman pada saat harganya turun ya, pada saat harganya turun mungkin teman-teman take profit sampai di 1645 ya, 1645 take profitnya. Sampai di sini aja. Ya, sampai di sini aja ya. Nggak usah terlalu terlalu banyak. Sampai di area 1647 sampai di 1641 ya. Misalnya teman-teman ada yang sell di sini nih, nggak pasang stop loss kan di 1655 kemarin. 1655 ya kan. Anggaplah stop lossnya nggak ada kan. Nah, untuk take profit teman-teman bisa di sini, bisa di 1644, bisa di 1645, 1643, seperti ini ya. Pokoknya range area 1647 sampai di 1641. Nah, bagi yang belum open sell posisi, saya sarankan teman-teman kalau ingin sell mungkin bisa break area ini ya. Bisa ngebreak area di H4 di sini ya. Di H4 di sini ada resistance become support ya di sini di harga 1659. Kalau kita turunkan ke H1, kita lebih prefer untuk tunggu harga itu close di bawah ini ya, area 1659 sampai di 1657. Jadi misalnya kalau ada harga turun ke bawah ya, ngebreak 1659 sampai di 1657, karena ini ada merupakan area supportnya. Jika dia ngebreak ke bawah,
teman-teman boleh sell ketika dia retest ke sini dengan harapan dia bisa turun sampai ke sini. Karena kalau kita lihat di sini seperti ada pola double top yang sekiranya ini udah jadi ya, top 1, top 2, dan kalau kita lihat di sini memang ada neckline di sini, tapi di sini juga ada support. Jadi lebih baik ketika dia ngebreak neckline dan juga dia ngebreak support ya kan, seperti ini. Dia ngebreak neckline, kemudian ngebreak supportnya juga, otomatis itu baru bisa dikatakan double top. Seperti itu. Jadi kalau kita nge-sell lebih baik tunggu 1657 di break dan retest, teman-teman baru boleh sell di sini. Ya, ini bagi yang belum open posisi ya, dengan stop loss itu di high di sini aja di 16 berapa nih? 1667 dengan take profit itu di area 1647 sampai di 1641. Bisa di 1645, bisa di 1644 seperti itu ya. Tapi jika harga tidak bisa turun ya, dia malah misalnya dia harga sampai sini kemudian naik lagi. Saya rasa sih di sini teman-teman jangan open sell lagi ya. Ketika harga sudah di 1674 sampai di 1668 di sini, teman-teman jangan sell di sana karena lebih baik teman-teman menunggu harga ke 1678 ya, atau enggak di area 1685 sampai di 1690. Bisa sell di sini ya dengan harapan dia turun, ataupun bisa sell di sini ya. Ini paling puncak di sini sebenarnya. Sell di sini dengan harapan dia turun, seperti itu ya. Jika memang ada rejection di area ini, teman-teman boleh sell di sini ya, boleh sell di sini dengan stop lossnya di 1692 ya, 1692 dengan take profit itu bisa sampai ke supportnya yang sebelumnya di sini di 1660 ya, di 1660 seperti itu. Ya, jika memang harga ini naik ke 1678, tapi misalnya jika nggak bisa naik ya teman-teman sell ketika dia break 1657 seperti itu dengan harapan bisa drop sampai ke area supportnya yaitu di sini ya, di 1647 sampai di 1641. Karena kalau kita lihat di sini merupakan area resisten, kemudian di sini menjadi area support seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya area ini akan menjadi area pantulan juga jika misalnya harga ini bisa turun ke bawah, mungkin dia akan mantul seperti itu. Terus apakah boleh nge-buy untuk di XAUUSD? Menurut saya pribadi sih enggak, kalau pribadi ya, tapi kan saya di sini hanya membagikan analisa aja. Jadi kalau sekiranya ini tidak sesuai dengan analisa teman-teman, ya silakan, nggak apa-apa, karena kan setiap orang punya pendapatnya pribadi seperti itu. Karena kalau saya di sini, saya sih nggak ingin nggak ingin ngelawan nggak ingin ngelawan dolar ya, karena saya lebih baik nunggu gold itu misalnya koreksi ke atas ya, lebih baik saya menunggu di atas kemudian untuk sell lagi seperti itu. Kalau kita lihat dari ini kan sudah saya kasih tahu untuk trading plan-nya ya. Terus kalau kita lihat dari news yang ada per malam hari ini, news malam hari ini kita cuma ada satu ya, yaitu di malam hari ini jam 10 malam, yaitu tentang ISM Manufacturing PMI. Misalnya nanti malam, sebelum nanti malam, misalnya harga sudah drop di bawah 1657 ya, teman-teman sell. Misalnya nanti pada saat news lagi, itu harga bisa membuat drop di bawah 1641 ya, bisa drop di bawah 1641, teman-teman boleh sell lagi sekali di sini dengan stop loss di 1652, dengan take profit itu bisa sampai di 1625 seperti ini, karena di sini ada satu area bisa support juga di sini ya, di 1628, atau enggak teman-teman boleh TP di 1628 atau enggak di 1625, atau enggak angka genap di 1630 seperti ini ya. Misalnya news itu keluar membuat harga itu drop lebih jauh ke bawah ya, ngebreak 1641, ya udah teman-teman sell lagi sekali ketika dia retest 1641 dengan harapan dia turun sampai di 1628 di sini, atau enggak sampai di 1630, teman-teman boleh keluar seperti itu ya. Kalau kita lihat candle sekarang ya, kita lihat dari yang ingin swing posisi ya. Kalau kita lihat dari candle monthly, kita ada rejection ke atas ya. Ketika dia sampai di 16 berapa nih, 16
dia ke reject ke atas, tapi ke rejectnya ini belum sampai naik belum sampai naik di atas 1678 ya, sebelum sampai di 1678. Dan biasanya kalau kita lihat di sini harga dari XAU sudah 1 2 3 4 5 6 sudah 6 bulan mengalami bearish trend ya. Dan kalau kita lihat sendiri mungkin akan ada kelanjutan turun di bulan ini dengan dia membuat ke atas sedikit ya. Mungkin dia akan membuat ke atas sedikit sampai di 1670 atau nggak di 1671. Baru kemudian dia akan turun lagi sampai ke 1616. Menurut saya seperti itu. Atau enggak bisa sampai ke 1657 kemudian ke reject lagi sampai di akhir bulan. Seperti itu. Terus kalau kita lihat di weekly, kalau kita lihat di time frame weekly, kalau kita pakai Fibonacci, harga ke reject di Fibonacci extension 1272, tapi target kita di Fibonacci 1618 ini belum kena ya. Jadi saya rasa target dari XAUUSD mungkin masih bisa turun sampai di 1618. Dan kalau kita balik Fibonacci-nya, ya kalau kita balik Fibonacci-nya, di sini kemungkinan harga dari XAUUSD bisa retrace sejauh 38,2 atau enggak sampai di 50% Fibonacci. Karena kalau saya lihat pribadi di sini ya, secara weekly nih ya, dia buat lower low ya, dia buat lower low dari sini ya. Oh, mungkin saya buat dari sini aja ya. Ya, dibuat di sini, dia buat lower high ya, lower high dari sini. Kemudian dia buat lower low dari sini, kemudian dia buat lower high dari sini, kemudian dia buat lower low dari sini, kemudian dia buat lower high dari sini, kemudian dia buat lower low dari sini. Kita tinggal menunggu dia buat lower high di sini. Entah ini akan sampai di minggu ini, apakah minggu ini menjadi lower high atau tidak. Jika dia menjadi lower high di sini, ya, maka kemungkinan harga bisa drop membuat lower low lagi sampai di 6.500 bahkan ya. Bisa sampai ke area ini. Nah, bisa sampai ke area ini. Bisa sampai ke area 1.500. Itu paling jauh ya. Nah, kalau kita lihat di sini marketnya masih bergerak bagus ya. Dia sudah 1 2 3 4 sudah dia 4 lower low dan kita tinggal menunggu dia membuat 4 lower high. Seperti itu. Oke. Itu tadi yang ingin swing, saya rasa di area ini yang ingin swing di XAU ya. Bisa di area ini kita ambil swing karena kalau kita lihat di sini di weekly kita ada satu trend line juga ya. Di sini kita ada trend line. Nah, di sini kita ada trend line ya di channel, maksudnya channel turun. Jadi yang ingin swing di XAUUSD ini kan weekly ya, mungkin bisa di range area ini pokoknya. Di area di area trend line dan area ini pokoknya. Dengan Fibonacci-nya itu bisa sampai di 38,2 atau enggak sampai di 50%. Pokoknya di area ini pokoknya ya. Seperti itu. Nah, detailnya seperti ini. Nah, detailnya seperti ini ya. Pokoknya di area yang kuning ini menjadi area teman-teman untuk ambil posisi sell. Sekarang sih sebenarnya sudah kena areanya ya. Apakah minggu ini boleh ambil posisi swing? Mungkin lebih detailnya mungkin di minggu depan ya. Mungkin minggu depan akan lebih kelihatan bagaimana pergerakannya. Terus kalau kita lihat di daily, memang kemarin harga itu membuat doji ya. Membuat doji di sini, jadi harga berhasil mereject area ini. Dan apakah harga akan melanjutkan penurunannya? Kita tunggu aja nanti. Karena seperti yang sudah saya sarankan tadi di time frame H1, jika dia bisa break di 1659 ya, 1657 ya, 1658, 1657, teman-teman baru boleh ambil posisi sell di sini. Ketika dia nge-break support di sini, teman-teman ambil posisi sell dengan retest dan kemudian sell sampai di 1645. Dan ketika dia naik sampai ke 1670 ini lagi, teman-teman jangan open sell di sini karena saya rasa harga di area di sini tidak kuat untuk membuat harga itu turun. Seperti itu. Lebih baik menunggu di 1678 atau enggak di 16
seperti ini di sini ya. Bisa di sini ataupun di sini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Yang masih floating sell mungkin ketika harga menyentuh 1670 lagi, teman-teman boleh cut loss ya. Sebenarnya sih itu terlalu jauh sudah floatingnya ya. Mungkin lebih baik cut loss saja dan menunggu di area di atas di sini untuk sell, atau enggak menunggu harga itu break di bawah di sini untuk sell lagi. Seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi bareng di sana. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.